Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masaul khair, selamat sore. Baik, di sini Gina Ulpa akan menjelaskan tentang pengertian dari model pembelajaran berbasis masalah yang telah saya baca. Nah, begini teman-teman, model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata. Permasalahannya itu nyata, konkret yang ada di hadapan para siswa ataupun guru untuk supaya siswa dapat berpikir kritis, melatih siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian dari para ahli lain mengatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah yaitu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyajikan masalah yang autentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran menurut Sri Hartati. Model pembelajaran berbasis masalah menurut beliau yaitu adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Kemudian ada satu lagi dari Rianto mengatakan beliau model pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model yang dirancang dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian dan dari definisi dari para ahli tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis masalah yaitu metode atau model belajar yang seorang pengajar atau guru gunakan dalam kelasnya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa pada pelajaran, serta untuk meningkatkan daya kritis siswa dengan menyajikan langsung sebuah permasalahan yang nyata supaya dapat siswa teliti dan selidiki atau juga siswa bisa menyelidiki sendiri atau bersama-sama dengan guru secara mandiri ataupun kelompok agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya, bisa menemukan solusi dan jawaban dari suatu permasalahan yang diajukan atau diteliti. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2010 terdapat 3 ciri utama dari PBL. Yang pertama merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, yaitu dalam implementasinya pembelajaran berbasis masalah ini ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. PBL sendiri tidak mengharapkan siswa hanya sekadar mendengarkan atau sekadar mencatat kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui PBL ini siswa harus aktif berpikir, berkomunikasi dan mencari serta mengolah data yang pada akhirnya para siswa sendiri yang harus menyimpulkan. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran ditujukan untuk menyelesaikan masalah, di mana PBL di sini menempatkan masalah sebagai kata kunci dalam pembelajaran. Artinya tanpa masalah pun tidak mungkin ada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Maksudnya yaitu berpikir dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu melalui proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Maksudnya yaitu sistematis ini berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau empiris, proses penyelesaiannya didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Kemudian karakteristik model apa yang dilakukan dalam PBL ini ya? PBL adalah problem
problem based learning. Yang pertama, karakteristik modelnya yaitu belajar dimulai dengan suatu masalah. Berarti cara mengajar kita harus mencari masalah yang pada akhirnya para siswa harus menyimpulkan dari masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa, bukan memberikan masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang dewasa. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmunya. Selanjutnya, yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada pelajar dalam bentuk proses belajar mereka sendiri. Selanjutnya ada menggunakan kelompok kecil. Jadi secara diskusi dilakukannya agar dapat melatih cara diskusi. Selanjutnya menuntut para pelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja yang harus didiskusikan, seperti itu. Untuk mengimplementasikan PBL sendiri, guru perlu memilih bahan-bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil misalnya dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, atau boleh juga dilihat dari sumber masalah, sesuatu yang tengah viral saat ini gitu. Ataupun boleh juga diambil masalahnya dari peristiwa dalam keluarga atau dari peristiwa masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah atau studi kasus. Menurut Akinoglu dan Tandagon, pembelajaran berbasis masalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang akan dibahas lebih awal adalah kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, akan tetapi siswalah yang lebih aktif. Melatih siswa dalam mengendalikan diri, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami masalah ditinjau dari berbagai perspektif. Siswa berlatih memecahkan masalah yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Siswa akan termotivasi untuk mendapatkan konsep baru ketika atau setelah pembelajaran. Kemudian, mengembangkan kemampuan sosio-emosional dan komunikasi siswa dalam pembelajaran kelompok. Kemudian high order thinking, yang selanjutnya menggabungkan antara teori dan praktek. Selanjutnya meningkatkan kemampuan time management atau kemampuan siswa dalam mengatur waktu. Selanjutnya meningkatkan fokus siswa dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, guru akan lebih sulit mengubah pola mengajarnya. Kemudian membutuhkan waktu yang panjang untuk memecahkan suatu masalah ketika siswa sama sekali belum mengenal masalah itu sebelumnya. Selanjutnya, cepat lambatnya pemecahan masalah tergantung pada kemampuan siswa dalam memahami suatu masalah. Selanjutnya, dalam prosesnya, model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan banyak penelitian. Jadi tidak hanya satu penelitian kemudian beres, harus berulang-ulang penelitiannya. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah akan sulit apabila dilakukan hanya di dalam kelas. Tentu
ada hal-hal yang harus diteliti di luar kelas juga. Yang terakhir, guru cenderung sulit memberikan penilaian dalam proses pembelajaran karena orientasinya itu terhadap hasil penelitian siswa itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.